Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah yang beriman, pernahkah kalian mendengar bahwa dalam diri kita terdapat mutiara-mutiara berharga yang bisa hilang jika kita tidak menjaganya? Apa saja keempat mutiara tersebut dan apa saja perkara yang bisa membuatnya hilang? Dalam video ini, kita akan mengungkap rahasia di balik mutiara-mutiara ini dan bagaimana cara kita untuk menjaganya agar tetap berkilau dalam hidup kita. Jadi, jangan kemana-mana, tonton video ini sampai selesai untuk mendapatkan penjelasan yang lengkap dan mendalam. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan konten-konten edukatif dan inspiratif lainnya dari kami. Sabda Rasulullah yang dijabarkan dalam kitab Nasyaiful Ibad buah penasihat Nawawi Al-Bantani. 4 macam mutiara yang ada pada diri manusia dapat hilang dengan 4 perkara yang lain. 4 mutiara itu ialah akal, agama, malu dan amal saleh. Kemarahan dapat menghilangkan akal, hasut dengki dapat menghilangkan agama, tamak dapat menghilangkan malu, mengumpat ghibah dapat menghilangkan amal saleh. Ibnu Hajar Asqalani, Kitab Nasyaiful Ibad. Manusia merupakan makhluk yang sempurna karena ia mempunyai jasad fisik yang indah dan dilengkapi dengan psikis yaitu ruh atau jiwa, sehingga dengan itu manusia dikaruniai Allah sebuah keutamaan yang membedakan kualitas dirinya dengan makhluk lain. Berdasarkan hadits di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga membekali manusia dengan 4 mutiara yang perlu dijaga karena tantangannya tidaklah ringan. Mutiara pertama yaitu akal. Dalam Al-Quran kata akal dengan derivasinya disebut sebanyak 49 kali dan tersebar dalam berbagai surat. Dalam Islam, akal mempunyai kedudukan tinggi dan banyak dipakai bukan hanya dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan semata, tetapi juga dalam perkembangan ajaran-ajaran keagamaan Islam sendiri. Dalam Al-Quran banyak kita jumpai ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk berpikir dan menggunakan akal, di antaranya yaitu dalam Al-Baqarah ayat 44. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedang kamu melupakan diri kewajibanmu sendiri, padahal kamu membaca Alkitab Taurat? Maka tidaklah kamu berpikir? Quran Surah Al-Baqarah ayat 44. Namun akal akan rusak dengan marah, sebab marah dapat menghilangkan akal sehat. Sebagai contoh tidak untuk ditiru perceraian, keretakan persahabatan dan lainnya, bahkan pembunuhan bisa terjadi karena bara api amarah. Rasulullah mengingatkan dalam sabdanya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa seorang pria berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Rasulullah, berikan saya wasiat." Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jangan engkau marah, jangan engkau marah." Hadis riwayat Bukhari. Dalam Al-Quran Allah menjanjikan surga bagi yang menahan amarah, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran Surah Ali Imran 134. Mutiara kedua yaitu agama. Agama dalam KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia 5 adalah sistem yang mengatur tata keimanan, kepercayaan, dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia, serta manusia dengan lingkungannya. Salah satu fungsi agama pada manusia ialah mampu memberikan pandangan dunia kepada manusia dan berpengaruh pada kebudayaan manusia, mampu dijadikan aturan dalam berhubungan antara manusia dengan Tuhannya, antar sesama makhluk hidup, dan hubungan lainnya dalam kehidupan. Menentukan suatu tuntunan mengenai prinsip yang salah dan yang benar. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka ia dipahamkannya tentang agama. Hadis riwayat Bukhari. Perkara yang akan menghilangkan mutiara agama adalah hasut. Hasut atau lebih populer dengan istilah dengki adalah sikap batin yang tidak senang kepada orang lain yang mendapat kenikmatan, sekaligus mengharapkan hilangnya kenikmatan itu pada orang lain. Penyakit ini merupakan penyakit batin yang susah mengobatinya dan dimiliki banyak orang. Bahkan hasut merupakan penyakit tertua seumur dengan sejak adanya manusia pertama, Nabi Adam alaihi salam, yaitu Kabil putra Adam hasut atau dengki terhadap saudaranya Habil. Mengenai dengki ini, Allah mengingatkan dalam firman-Nya, "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain." Quran Surat An-Nisa 32. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang bahaya hasud. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Jauhilah hasad dengki, karena hasad dapat memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Mutiara ketiga yaitu rasa malu. Rasa malu bagi seseorang merupakan daya kekuatan yang mendorong berwatak ingin selalu berbuat pantas dan menjauhi segala perilaku tidak patut. Orang yang memiliki watak malu adalah orang yang cepat menyingkir dari segala bentuk keburukan bahkan kejahatan. Dengan malu seseorang mempunyai harga diri. Tak tanpa sifat malu seseorang akan kehilangan harga diri, sabda Rasul. Malu itu tidak datang kecuali dengan kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Rasa malu akan sirna dengan tamak atau tamak. Tamak adalah sikap batin yang menginginkan agar kenikmatan itu didapatkan sebanyak-banyaknya, meskipun dengan cara yang tidak benar. Apabila tamak mendarah daging dalam diri manusia, maka manusia tidak akan pernah merasa puas atas apa yang sudah ia miliki. Mutiara keempat yaitu amal saleh. Amal saleh ialah perbuatan baik yang membawa kemaslahatan bagi sesama, yang dilakukan sesuai dengan petunjuk Allah dan contoh dari Rasul-Nya. Allah menjanjikan ampunan dan pahala bagi yang beramal saleh, sebagaimana firman-Nya. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh bahwa untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Quran Surah Al-Maidah ayat 9. Perkara yang merusak amal saleh yaitu ghibah atau mengghiban. Ghibah adalah menceritakan keburukan seseorang kepada orang lain. Sedangkan jika benar terjadi, maka itulah ghibah. Namun jika tidak benar itu fitnah. Allah mengancam terhadap orang yang menggunjing. Dan janganlah kamu menggunjing sebagian yang lain. Senangkah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya sendiri yang telah meninggal? Tentu kamu membencinya. Takutlah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dan bisa menjaga 4 mutiara yang berharga pada diri, yaitu akal, agama, rasa malu, dan amal saleh. Amin. Semoga penjelasan ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk menjaga ke-4 mutiara tersebut agar tetap berkilau dan tidak hilang karena hal-hal yang bisa merusak diri kita. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Jika kalian merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan like, share video ini kepada teman-teman dan keluarga, agar mereka juga bisa mendapatkan manfaatnya, serta tuliskan pendapat atau pertanyaan kalian di kolom komentar. Pastikan juga untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan konten-konten edukatif dan inspiratif lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.